Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para netizen dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Suwarni Damar, jurnalis Koran Sindo Makassar. Hari ini kita berjumpa dalam acara Ngobrol Sore yang merupakan program acara yang diinisiasi Sindo News Makassar untuk memberikan ruang kepada warganet menyampaikan mengetahui informasi seputar pemangku kebijakan, bagaimana sejumlah pemangku kebijakan menjalankan program kerja mereka, utamanya dalam mendorong percepatan pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk tema kali ini kita akan mengangkat tema fungsi pengawasan anggota DPRD Sulsel di tengah masa pandemi. Bagaimana anggota DPRD bekerja melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar benar-benar program-program pandemi untuk mencegah epicentrum penyebaran pandemi itu dapat berjalan dengan baik. Untuk berbincang mengenai hari ini, saya akan kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang perempuan tangguh. Kenapa saya bilang perempuan tangguh? Beliau adalah satu-satunya perempuan pada periode DPRD Sulawesi Selatan yang menjadi ketua DPRD Sulsel perempuan pertama. Beliau adalah Andi Ina Kartikasari. Sebentar lagi kita akan join bersama Andi Ina Kartikasari. Beliau juga sangat aktif dalam komunitas perempuan, tidak saja sebagai tugasnya sebagai anggota DPRD Sulsel, tapi juga beberapa kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang tentunya memberi kontribusi positif terhadap pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Sebentar lagi kita akan join bersama Ibu Andi Ina Kartikasari, Ketua DPRD Sulsel. Kita sedang melakukan koneksi jaringan bersama Andi Ina Kartikasari. Kita akan join. Kita akan join bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartikasari. Biasanya saya menyapanya dengan Kak Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Warni. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah, Dek, baik. Alhamdulillah. Ini tema kita hari ini adalah bagaimana fungsi pengawasan DPRD Sulsel terhadap pemerintah dalam melaksanakan program-program pencegahan pandemi COVID yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan, tentu peran DPR itu sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Sejauh ini bagaimana program kerja yang telah dilaksanakan oleh DPRD Sulsel dalam berperan aktif melakukan pengawasan pada kinerja pemerintah Sulawesi Selatan? Ya, terima kasih Dek Warni. Sebelumnya juga saya ingin menyapa para yang mengikuti acara ini. Tentu saya cukup berbangga hati oleh kesempatan yang diberikan kepada saya ini terkait dengan bagaimana kami di lembaga DPRD melakukan fungsi pengawasan kami terkait dengan penanganan musibah COVID-19 di Sulawesi Selatan ini. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kami di DPRD bentuk keseriusan kami dalam hal bagaimana penanganan musibah COVID-19 di Sulawesi Selatan ini, pemerintah provinsi cepat tanggap untuk melakukan kebijakan-kebijakan terkait penanganannya. Itu terlihat dari kami pada tanggal 27 Maret kemarin itu kami di lembaga DPR melalui Badan Anggaran yang memutuskan untuk penggunaan anggaran terkait dengan penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Melalui rapat Badan Anggaran tersebut yang dihadiri juga oleh TAPD Provinsi Sulawesi Selatan, itu telah diputuskan bahwa kami memberikan ruang kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menetapkan
plafon anggaran sebesar 500 miliar yang dapat digunakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan ini. Seperti itu deh. Dan selanjutnya berjalan, ya kami tentu berharap anggaran ini dapat betul-betul termanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tentu tepat sasaran. Seperti itu, Dek Warni. Iya. Bu, ini berarti dana refocusing dari APBD itu sebesar 500 miliar itu DPR tetapkan itu dari sejumlah anggaran SKPD ya, yang disisihkan atau seperti apa? Iya, betul. Jadi itu adalah juga berdasarkan Perpu 1 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dan itu memang betul. Jadi terjadi perubahan anggaran parsial kita di APBD 2020 yang tentu ini juga adalah berasal dari anggaran-anggaran APBD yang ada. Iya. Seperti itu. Dari hasil refocusing anggaran tersebut, apakah tidak ada kekhawatiran DPRD misalnya akan mengganggu program pemerintah, misalnya proyek-proyek pembangunan lainnya yang juga tidak melulu fokus pada persoalan COVID-19? Iya, tentu harapan kita seperti itu. Jadi, tetapi yang pada intinya yang harus kita sepakati dan sama-sama kita pahami bahwa saat ini yang utama adalah tentu keselamatan dan keamanan masyarakat Sulawesi Selatan. Tetapi juga tidak mengesampingkan dari kegiatan-kegiatan program lain yang juga adalah menjadi kebutuhan dan menjadi harapan dari masyarakat Sulawesi Selatan terkait dengan pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Seperti itu, Dewarni. Iya, Bu, kemarin saya lihat juga Ibu turun ya, melakukan pemeriksaan langsung ke posko-posko COVID-19 di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Itu bagaimana Ibu melihat pola pengawasannya sendiri? Ya, jadi memang kemarin kami memang seluruh anggota pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan fungsi pengawasan kami, itu memang kami harus turun ke seluruh dapil-dapil kami untuk melihat kesiapan pemerintah daerah kabupaten, termasuk posko-posko yang ada, posko gugus tugas. Ya, yang tentu disitulah merupakan sumber data terkait bagaimana keadaan di daerahnya masing-masing. Dan memang hampir sama dari seluruh kabupaten yang kami kunjungi, itu hampir semua permasalahan yang sama. Sebelumnya juga ya terkhusus kepada daerah-daerah yang masuk kepada zona merah. Mereka masih sangat membutuhkan memang adalah APD, bantuan APD, bantuan. Halo Bu, ya. Terkait dengan bagaimana Dewarni? Bantuan itu apa saja? Yang kalau Ibu melihat dari hasil peninjauan ke gugus tugas COVID di daerah itu paling urgent mereka membutuhkan alat medis sajakah atau misalnya ada sembako memang yang menjadi kebutuhan urgen masyarakat? Berimbang, Dewarni. Ya, di sisi lain tenaga medis, rumah sakit juga masih sangat membutuhkan APD, dan juga kepada masyarakat, terkhusus kepada masyarakat juga sangat membutuhkan yang namanya bantuan sembako. Jadi alhamdulillah kami juga melihat ya ada perubahan lah yang terjadi karena kami lakukan ini beberapa kali, terakhir ini ya
sudah agak maksimal lah, sudah mulai terpenuhi beberapa item-item kebutuhan tadi, Dek Warni. Iya. Bu, kemarin juga kan ada sempat gugus tugas di DPR RI juga ya, bersama DPRD Sulsel itu berkolaborasi memberikan bantuan APD ke beberapa rumah sakit. Itu mekanisme kolaborasinya antara DPR RI gugus tugas COVID-19 dengan DPRD Sulsel itu seperti apa, Bu? Kemudian memberikan ke rumah sakit APD yang dibutuhkan dan alat medis lainnya. Ya, jadi memang betul. Jadi sebelumnya bantuan yang diserahkan yang diwakili oleh teman-teman DPR RI dari 3 dapil, ada perwakilan dari dapil Sulsel 1, Sulsel 2, dan Sulsel 3. Itu adalah kolaborasi antara kami selaku lembaga perwakilan dari yang ada di Selatan, terkhusus dari DPR RI, DPR Provinsi. Jadi ada semacam satu tim pengawasan penanganan COVID-19 itu yang di dalamnya adalah yang diketuai oleh Ibu Alia, dia pembina, tetapi untuk ketua pelaksananya itu diketuai oleh Pak Nimatullah, dan itu ada SK yang langsung. Jadi kami berkolaborasi antara legislator DPR RI dan kami legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan syukur alhamdulillah bantuan itu cukup sangat membantu rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan yang ada di Sulawesi Selatan ini yang menangani pasien COVID-19. Oh iya. Gitu, terkait dengan mengalirnya bantuan ke kita ke Sulawesi Selatan karena zona merah. Sejauh ini menurut Ibu sendiri melihatnya kinerja dari pemerintah Sulawesi Selatan dalam menekan epicentrum penyebaran COVID-19 itu sudah maksimalkah atau seperti apa, Bu? Ya, tentu kita melihat masih banyak hal yang harus dilakukan penyempurnaannya. Tetapi tentu kita berharap ya usaha ini tentu harus menjadi usaha maksimal untuk pemerintah provinsi. Yang pasti kami berharap dari anggaran yang menjadi keputusan kita bersama itu di dalamnya jelas harus memuat 3 item terkait dengan penanganan COVID di Sulawesi Selatan ini, yaitu satu terkait dengan bagaimana masalah kesehatan. Jadi penanganan masalah kesehatan. 2 tentang masalah jaring pengaman social safety net. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya juga pemerintah harus memikirkan adalah penanganan dampak ekonomi. Hal itulah yang terpenting yang harus bagaimana pemerintah siap untuk melaksanakan sebagai bukti penanganan di Sulawesi Selatan ini bisa insya Allah kita jalankan sebaik-baiknya. Iya, Bu, ini selama COVID-19 sendiri, tentu karena adanya anjuran pemerintah untuk melakukan physical distance, social distance, itu bagaimana DPRD Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas-tugas lainnya selain tugas pengawasan? Apalagi kan salah satu indikator bahwa DPR itu bekerja adalah menggelar rapat-rapat bersama dengan anggota DPRD lainnya. Apakah itu terhenti secara fisik, tapi dia pindah secara virtual? Itu bagaimana? Iya, ya seperti itulah. Alhamdulillah kami sebagai perwakilan dari masyarakat, tentu di saat-saat seperti ini, Dek Warni, inilah saat-saat di mana kami juga harus hadir. Kami harus hadir juga untuk meyakinkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan betul-betul bisa tertangani dengan baik, terkhusus kepada daerah-daerah yang sudah menjadi pusat epicentrum. Bagaimana tentu mata rantai COVID-19 ini sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga adalah menjadi tanggung jawab kami, para wakil-wakil rakyat yang tentu
berasal dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan kami tetap menjalankan tugas kami, tetap melakukan rapat-rapat yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Ya, memang saat ini kami banyak melakukan itu melalui rapat-rapat itu Virtual. tetap melalui video conference dan juga tetap dihadiri oleh Iya. teman-teman para pimpinan AKD dan pimpinan fraksi secara fisik. Contoh saya nih Dewarni, saya nih baru Iya. pulang, masih di jalan, saya tadi Iya. baru memimpin rapat pimpinan. Jadi nggak bisa juga kita hanya melalui Zoom video meeting ya, conference. video Iya, conference. iya. Iya. Itu Dewarni. Bu, iya, Bu itu pola kerjanya kan tidak harus Zoom meeting. Berarti ada sistem shift anggota dewan itu bekerja di DPR atau seperti apa? Karena mengingat kadang masyarakat kita yang mau menyampaikan aspirasinya, mereka tidak puas kalau tidak bertemu langsung dengan anggota dewannya. Iya, jadi dan tidak ada. Jadi kalau soal yang namanya shift tidak ada. Kami tidak memperlakukan itu. Jadi, iya. tapi yang pasti para pimpinan yang masuk menjadi pimpinan, baik pimpinan AKD maupun pimpinan fraksi, itu mereka sewaktu-waktu diharuskan memang secara fisik yang hadir untuk kegiatan-kegiatan kami melalui rapat-rapat. Iya. Itu, Bu, ini di tengah COVID ini kan tadi Ibu menyebutkan bahwa ada refocusing anggaran 500 miliar untuk penanganan COVID-19. Lalu untuk komitmen DPRD Sulsel sendiri, adakah komitmen misalnya kita tidak usah melakukan reses, tidak usah ada kegiatan sosialisasi program, tapi semua itu kita alihkan ke dana COVID itu, ada komitmen seperti itu atau bagaimana? Ya, terkait hal itu kami menjadi bentuk perhatian dan kerjasama kami terkait juga dengan adanya surat edaran. Jadi ada surat SKB, surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama yaitu yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Jadi terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, kami diharuskan untuk anggaran yang ada di Sekretariat Dewan itu dipotong 50%. Oh, 50%. Iya, dan itu sudah kami lakukan dan itu alhamdulillah Sekretariat Dewan adalah yang pertama yang menyelesaikan itu dan memberikan laporannya, dan itulah salah satu bentuk perhatian kami bahwa kami ikut serta merasakan bagaimana tentu musibah ini, pandemi ini semoga bisa terselesaikan dan insya Allah kita bisa hidup seperti normal yang sebelumnya. Jadi banyak kegiatan kami yang tidak lagi kami bisa laksanakan oleh karena ada pemotongan anggaran yang memang itu menjadi kewajiban. Iya, tapi berarti itu Bu tidak tidak menghalangi para anggota dewan menyerap aspirasi secara langsung ya ke masyarakat, ke daerah pemilihan mereka masing-masing. Iya, tidak. Saya yakin teman-teman semua melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu murni, melakukan dengan keikhlasan hati dan penuh rasa tanggung jawab. Iya, iya. Bu, ini kan sepanjang sejarah untuk pertama kalinya semua kegiatan kita dibatasi karena adanya COVID-19. Ibu sendiri sebagai Ketua DPRD Sulsel, bagaimana rasanya? Biasanya kan rapat paripurna harus berhadapan, terus kemudian melakukan beberapa rapat itu harus sering bertemu. Itu yang Ibu rasakan sendiri bagaimana? Ya pasti beda lah. Beda. Jadi ya saat ini sepertinya kita hidup di alam yang abnormal. Jadi tentu kan rapat-rapat yang dilakukan kalau kita tidak bertatapan langsung, tidak melalui secara kehadiran yang lengkap itu beda dengan melalui video conference saja, karena keterbatasan itu ya teman-teman juga tidak bisa untuk menyampaikan hal-hal karena ada yang membatasi.
Kayak di dunia lain ya, Bu. Iya, benar Bu. Ini makanya eh, kita harus apa? Sama-sama harus bagaimana ini Ya, kita lawan bersama musuh kita, musuh yang tidak berwujud deh Warni. Musuh yang berarti tidak berwujud. Kita betul. harus punya eh, strategi khusus juga dalam menghadapi musuh kita ini. Dan itu tentu diperlukan dari niat kita semua bagaimana kita bisa bersama-sama berusaha untuk itu. Iya. Bu, berarti ini tadi fungsi pengawasan, melakukan rapat-rapat terkait dengan kinerja sendiri. Ini kan di sisi lain juga DPR dituntut untuk mengawasi penggunaan anggaran dari pemerintah. Terus di Ya. sisi lain juga dituntut untuk melakukan rapat budgeting untuk anggaran APBD perubahan mendatang. Itu apakah tidak ada kekhawatiran bahwa seluruh agenda-agenda program kerja DPR itu akan terhambat dengan adanya COVID-19 ini? Ya, alhamdulillah agenda-agenda itu tetap menjadi agenda prioritas kami karena beberapa agenda itu memang sudah ada range waktu yang memang harus kami selesaikan dan kami penuhi, tentu terkait dengan aturan-aturan yang mengharuskan untuk kita tetap kita harus melaksanakan kegiatan itu. Jadi dengan keadaan saat ini itu tidak sama sekali tidak uh, tidak tidak Menghalangi. iya, tidak Ya. menghalangi dari kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban-kewajiban kami sebagai mitra dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terkhusus Berarti, kepada ya, pengawasan anggaran, ya itu tetap memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. berarti Gitu deh. DPR menjamin bahwa seluruh program pemerintah akan berjalan sesuai yang ditargetkan dari awal ya, meskipun ada COVID-19. Iya, seperti itu. Iya. Harus. Bu, ini kan selama pandemi COVID kegiatan Ibu sangat terbatas. Ini bagaimana menjaga kesehatan Ibu? Apalagi kan Ibu ini ketua DPRD Sulsel pertama perempuan yang memang betul-betul dituntut harus sigap, bisa setiap waktu, bisa hadir mendampingi pemerintah provinsi. Ini tipsnya bisa fit sampai hari ini apa yang diterapkan? Iya, alhamdulillah Dewarni, tentu kan kalau saya rasa yang namanya tanggung jawab itu adalah yang harus memang saya penuhi, jalankan. Iya. Oleh karena ini adalah menjadi satu menjadi satu hal, saya sebagai ketua DPR tentu harus hadir setiap saat. Oleh karena tanggung jawab itulah yang memang menjadi kewajiban saya. Jadi saya hanya berserah diri pada Allah dalam musibah ini. Ya banyak-banyak berdoa lah dek. Positive thinking. Jadi positive thinking, tetap suplai vitamin, ya, ibadahnya semakin dekat, meminta sama Allah supaya diberikan kesehatan. Ya tentu ya seperti itu. Ini kan sangat aktif, Bu. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga, dengan konstituen, dengan tugas-tugas sebagai ketua DPR? Itu kalau yang Ibu kan rasakan baru pertama kali. Apalagi di DPR itu kan lebih banyak laki-laki. Itu bagaimana sih cara memaintainnya agar semua bisa berjalan? Iya. Ya, itulah. Saya benar-benar alhamdulillah, artinya ya sebagai ketua DPR ini takdir dan garis tangan saya Dewarni. Jadi Iya. ya diberikan saya Kepercayaan. kepercayaan, apalagi tentu kepercayaan masyarakat. Ya memang tapi saya tidak mau bilang itu berat. Itu semua insya Allah saya akan berusaha menjalankan sebaik mungkin. Ya insya Allah masyarakat akan menilai sendiri. Iya. Kalau menjalankan tugas kesehariannya itu bagaimana, Bu? Kan di DPR kan lebih banyak laki-laki.
pasti adalah yang namanya persoalan gender yang sering ini. Itu bagaimana membuat anggota DPR yang lain bahwa kita ini perempuan bisa sama memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sama, tidak membedakan dengan laki-laki dan perempuan. Iya, tadi juga kalau tadi yang Ade Warni bilang bagaimana keluarga membagi, ya saya alhamdulillah ya alhamdulillah kalau keluarga saya terkhusus kepada suami saya sangat memahami dan anak-anak saya juga sangat mengerti bagaimana posisi saya bagus ini. Ya. Iya, posisi saya ini artinya betul-betul tidak bisa utuh untuk mendampingi mereka, tetapi ya ada suami saya yang membantu saya, ya saya sangat bersyukur. Iya, gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau rumah tangga saya bisa jalan lah semuanya dengan baik. Dan terkait dengan saat ini ya sebagai perempuan ya yang menjadi pemimpin di tengah dengan kaum ada tentu saya ya alhamdulillah saya memperlihatkan juga bahwa saya juga penuh tanggung jawab dan ketegasan terkait hal-hal yang memang harus diputuskan seperti apa ya. Saya juga bergigi deh Warni. Berarti tidak ada baperan ya? Nggak boleh, di sini nggak boleh baperan deh Warni. Harus di sini, makanya saya bilang dulu waktu masih nyalek ya harus punya paling tidak 10 nyawa. Sekarang deh Warni harus punya 50 nyawa. Berarti harus benar-benar kuat ya dalam menjalankan tugasnya. Iya. Terus kalau ini kan kegiatannya sangat banyak sekali. Itu waktu tidurnya itu berapa jam? Kalau orang kan rata-rata ya bisa dalam satu hari 10 jam tidur atau ini. Ini jangan sampai kurang tidur ini. Tapi tetap fit. Ya sudah resiko deh Warni, resiko. Jadi ya saya enjoy saja. Tidurnya memang kadang nanti di atas jam 10 ya seperti itulah, tetapi saya enjoy saja deh. Alhamdulillah. Iya. Terus dalam tugas legislasi sendiri, tahun ini target produk-produk Perda yang akan dihasilkan DPRD Sulsel itu memang sudah jalan sesuai harapan atau masih dalam proses? Jadi alhamdulillah terkait dengan kegiatan di badan pembentukan peraturan perundang-undangan dulu legislasi itu kemarin kami memang menetapkan Ramperda untuk tahun 2020 itu adalah sebesar 15 Ramperda. Dan alhamdulillah berjalan waktu ini semua on proses, semua sesuai target. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa Ramperda yang telah menjadi telah dibentuk pansus dan pembahasannya termasuk juga menjadi Ramperda menjadi keputusan bersama. Besok insya Allah kami akan menetapkan melalui rapat paripurna ada 5 Ramperda termasuk Ramperda LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2019. Itu deh. Jadi berarti besok kami akan penetapan 5 Ramperda. Berarti besok penerapan Ramperda itu secara video conference juga ya? Iya. Itu kami lakukan melalui video conference karena tidak mungkin mendatangkan memenuhi quorum fisik dari anggota. Seperti itu. Iya. Bu, kalau misalnya di zaman sekarang ini kan ada physical distance, social distance, itu kalau misalnya ada masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya itu apakah juga ada line telepon atau apa yang bisa disampaikan agar mereka tidak harus ke DPR menyampaikan aspirasinya? Apakah ada layanan yang dibuka DPRD Sulsel? Iya. Alhamdulillah proses itu tetap berjalan deh Warni. Jadi saat ini memang tidak diperbolehkan untuk ada kerumunan apalagi dalam masa PSBB ini. Ya di DPR kami tetap terkait dengan aspirasi itu tetap berjalan. Jadi
teman-teman yang ingin memasukkan aspirasi ke DPR itu tetap bisa melakukan melalui persuratan. Jadi kami bisa terima dan kemudian itu hasilnya itu akan sampai kepada pimpinan yang kemudian akan kami teruskan kepada AKD-AKD yang terkait. Yang terkait, ya betul. Itu biasanya, biasanya kan ada masyarakat yang penasaran. Hari ini masukkan aspirasi, itu biasanya proses mereka tahu aspirasi itu diterima atau ada eksekusi kebijakannya itu biasanya berapa lama, Bu? Ya, tentu kan itu terkait, tentu kita bicara soal aspirasi itu tentu selalu kita berbicara terkait dengan kewenangan. Jadi kewenangan kalau menjadi kewenangan pusat, tentu kita akan melalui proses. Kami harus menyampaikan kepada yang mempunyai kewenangan dalam hal ini, tentu kalau dia kewenangan pusat, maka akan kami sampaikan ke pusat. Tetapi semua itu sebelumnya ini berjalan, alhamdulillah, ya aspirasi-aspirasi yang masuk itu akan langsung ditindaklanjuti. Kami langsung menindaklanjuti ke yang berwenang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi aspirasi. Kalau dia di provinsi, itu langsung masuk kepada AKD yang terkait, termasuk di komisi-komisi mana aspirasi itu menjadi kewenangan. Jadi alhamdulillah saat ini ya berjalan. Berarti seperti itu ya, tidak? Iya. Berarti tidak langsung ya, biasanya kan ada tuh datang demo atau apa langsung hari itu mau dieksekusi, berarti semua harus ada prosesnya ya, Bu? Iya deh, tidak mungkin, semua itu harus ada proses, karena ya kami kan salah satu fungsi kami kan ya penjembatan aspirasi, jadi ya, betul. Kalau itu menjadi menjadi penyampaian melalui aspirasi ke kami, ya nanti kami memfasilitasi melalui tadi rapat-rapat di AKD komisi terkait yang akhirnya akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk kemudian duduk bersama, untuk kemudian akhirnya kita mencari jalan keluar. Ya, itulah fungsi kami yang ada juga yang melekat pada kami di DPR. Iya. Terus Bu, tadi kan Ibu bilang ada 3 hal yang menjadi fokus untuk kasus COVID-19 ini. Mereka soal kesehatan, jaring pengaman sosial, dan yang terdampak. Itu bagaimana Ibu melihat mereka yang terkena dampak, misalnya mereka yang bekerja, dirumahkan, dan sebagainya, itu sudah adakah aspirasi masuk ke DPRD Sulsel terkait dengan tanggung jawab perusahaan untuk senantiasa melakukan kewajiban mereka membayarkan THR karyawan yang dirumahkan maupun yang langsung di PHK. Iya, tentu terkait hal itu deh, kita tentu melihat saat ini sudah ada payung hukumnya. Jadi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat itu sudah ada bagaimana penanganan hal itu jelas untuk bagaimana kemudian masyarakat yang terkena dampaknya itu bisa terbantukan. Jadi contoh dari pusat ada beberapa yang menjadi program-program kegiatan yang ada, termasuk kemarin kita mendengar yang ya mungkin juga lagi lagi heboh-hebohnya terkait dengan kartu prakerja. Betul. Dan yang dapat 600.000. Iya, 600.000. Jadi ya untuk di pemerintah provinsi sendiri terkait hal itu ya akan ada dari pemerintah tentu bagaimana menghidupkan UMKM kita. Jadi kita tentu berharap perputaran ekonomi ini tetap berjalan. Itu saat ini sekarang tentu itu yang juga harus menjadi fokus kita, bagaimana perputaran ekonomi tetap ada. Berarti ekonomi kita tidak terpuruk ya meskipun ada COVID-19, semua harus bisa bekerja. Iya, seperti itu deh. Iya, pasti harus. Iya, Bu,
selama menjadi ketua DPRD Sulsel ini? Kalau jadi anggota dewan kan sudah biasa. Tapi jadi ketua DPRD Sulsel ini suka duka yang Ibu rasakan itu bagaimana, Bu? Iya, ya alhamdulillah saya sudah merasakan yang namanya jadi anggota itu memang berbeda lah dengan menjadi pimpinan langsung. Ya banyak hal yang menjadi perbedaan. Tetapi semua itu saya rasa intinya tetap sama lah. Buat saya ya bagaimana keberadaan saya apalagi saat ini ya sebagai ketua ya tentu itu benar-benar bisa bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Selatan khususnya. Seperti itu deh. Alhamdulillah Bu ya, komitmennya selalu tetap ada bahwa kita ini dipilih oleh masyarakat dan tentu kita harus mengabdi untuk masyarakat. Ya, Bu, di masa pandemi ini sendiri, ini kan dalam melakukan kunjungan kerja tentu senantiasa harus menerapkan protokol kesehatan. Selama ini di setiap perjalanan Ibu sendiri memang lengkap semua ya, ada masker, ada hand sanitizer, itu penerapan cuci tangan. Kalau Ibu melihat nih di beberapa posko yang Ibu telah datangi dan di masyarakat kita, bagaimana Ibu melihat pengetahuan masyarakat kita terhadap penerapan protokol kesehatan? Iya, jadi terkait hal itu memang masih apa ya? Kalau kita ke daerah-daerah, ke kabupaten, kota, itu hal itu memang sepertinya masyarakat belum benar-benar mematuhi anjuran dari pemerintah. Mereka masih menganggap bahwa penyakit ini sepertinya kalau di daerah kabupaten itu masih jauh dari mereka. Jadi memang benar physical distancing itu di daerah kabupaten itu agak-agak ini kesadarannya rendah ya. Kesadaran sangat rendah. Nah makanya kehadiran kami tentu salah satunya adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya anjuran untuk bagaimana memutus mata rantai itu harus masyarakat penuhi itu karena ya mereka ya itu tadi masih susah untuk mereka mindsetnya ya mungkin menganggap itu COVID tidak ada. Syukurnya ya. Iya, Bu, kalau Ibu melihat tadi kan bilang kesadarannya sangat rendah. Itu karena pengetahuan mereka terhadap hal itu kurang disosialisasikan atau pelibatan tokoh masyarakat. Karena kadang kalau di daerah itu biasanya mereka lebih mendengarkan yang namanya tokoh masyarakat. Itu bagaimana Ibu melihatnya? Iya betul juga, karena memang diperlukan bagaimana seluruh elemen masyarakat itu bisa turun memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mereka menganggap bahwa ini musibah ini, penyakit ini sepertinya dianggap biasa-biasa saja. Seperti itu. Nah, ya memang kalau tokoh masyarakat semuanya full turun, kita pemerintah, kami semua tentu kan masyarakat pastinya lebih mendengarkan untuk bisa mengikuti. Iya. Nah, itu dia. Iya. Kalau Ibu melihat sendiri khusus di dapil Ibu sendiri bagaimana, di dapil daerah pemilihan Ibu sendiri bagaimana? Paling banyak itu yang tidak paham itu apakah anak-anak milenial atau misalnya orang-orang tua? Iya, saya kalau daerah saya, dapil saya kan Maros, iya, di daerah pemilihan Baru, Parepare. Dan Baru. Iya. Kalau saat ini kan di dapil saya itu yang saat ini menjadi zona merah kan Maros ya. Oh, Maros itu tingkat jumlah pasien positif itu sudah melebihi 30 lebih. Aduh, ngeri juga ya. Iya, Maros. Jadi tentu di situ memang pemerintah harus
fokus juga untuk bagaimana ini tidak kemudian semakin meningkat. Nah, kami melihat ya, kalau melihat bahwa tingkat kepatuhan lebih patuh orang tua. Orang tua itu lebih patuh, lebih ini ya, kebanding anak-anak muda. Masih banyak kita lihat di jalan, kumpul nongkrong, iya, aduh. Itu juga yang rasanya agak-agak ini juga kita melihat. Iya. Seperti itu. Iya. Bu, kalau Ibu melihat sendiri nih, peran perempuan, utamanya organisasi perempuan dalam melakukan kampanye terkait dengan pentingnya di rumah dan menerapkan protokol kesehatan, itu bagaimana Ibu melihat peran mereka? Iya, kalau saya lihat alhamdulillah ya, artinya utamanya NGO perempuan ya, NGO yang yang konsen di pemberdayaan perempuan, pun juga termasuk kami di DPR. Kami di DPR itu kan ada kaukus perempuan parlemen. Kaukus perempuan parlemen yang sekarang ini diketuai oleh Ibu Rismawati Kadir Nyampa. Ya, alhamdulillah kami semua itu intens tetap jalan bagaimana terkait dengan COVID ini itu memberikan kesadaran bahwa sebenarnya juga yang mendapatkan imbas yang terbesar, efek terbesar ini adalah perempuan. Iya, perempuan, ibu-ibu rumah tangga, kan? Nah, karena dengan ini kan menjadi ada hal yang akhirnya itu sangat berdampak kepada kaum perempuan. Kan? Iya, khususnya di bidang ekonomi yang tadinya mereka bisa bekerja informal ya, khususnya juga pekerja informal sangat merasakan dampak dari COVID ini. Jadi alhamdulillah saya lihat ya NGO perempuan ini fokus juga turun ke masyarakat. Banyak hal yang kita bisa lihat. Iya. Bu, kalau Ibu melihat sendiri nih, ini kan optimisme pemerintah Sulawesi Selatan itu kan di bulan Juni kita sudah bebas COVID-19. Kalau Ibu melihat sendiri, optimisme Ibu sendiri bagaimana? Kalau melihat kondisi sekarang, di Makassar khususnya sudah dilakukan perpanjangan PSBB tahap 2, Ibu optimis tidak bahwa Juni itu kita sudah bebas COVID? Artinya begini, Dewarni, saya ya namanya optimis, kita harus optimis ya. Karena sungguh itu kan positive thinking, sekali lagi kan itu doa ya. Tetapi kan tentu ini juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi tentu untuk target ini pemerintah bisa penuhi, ya itu tidak akan terlepas daripada kita para pelakunya, pelaku utamanya kan ini masyarakat. Kalau pelaku diri sendiri ya? Iya. Berarti dari diri sendiri. Diri sendiri sadar dan disiplin, mau mengikuti semua apa yang menjadi anjuran-anjuran pemerintah, insya Allah kita akan bisa memenuhi target itu. Tetapi sekali lagi ini bukan hanya menjadi kewajiban dari pemerintah dan kami tidak, tetapi pada intinya adalah itu tadi, pemeran utamanya adalah kita semua ini masyarakat Sulawesi Selatan. Berarti harus benar-benar komitmen dalam diri ya, bahwa ini menjadi musuh bersama kita COVID-19. Iya, sangat-sangat. Jadi masyarakat yang misalkan dia pernah ternyata ada kontak dengan yang sudah dinyatakan positif, itu harus punya kesadaran sendiri untuk melakukan tes, untuk supaya mereka ini tidak menjadi carrier. Yang bahaya kan itu orang carrier itu yang tidak ada mereka tidak punya tanda-tanda ya, istilahnya orang tanpa gejala. Nah ini dia kan yang lebih bahaya, iya. Seperti kemarin kan yang dari Luwu ini kan ada buka klaster Kapurung. Iya, betul. Yang di Parepare klaster Kapurung, kalau di Luwu Timur itu klaster klaster Lutim. Gitu. Iya, ini ya Parepare maksud saya klaster Kapurung. Iya, klaster Kapurung betul. Iya.
Bu, benar-benar yang Ibu sampaikan bahwa betul-betul memang dibutuhkan kesadaran bersama. Nah, Bu, ini tadi kan kita banyak bercerita bagaimana Ibu bekerja di tengah masa pandemi COVID, bagaimana komitmen DPRD melakukan pengawasan ke pemerintah dalam sistem menekan epicentrum penyebaran COVID-19. Ini sudah tidak terasa hampir 1 jam ini kita berbincang-bincang, Bu. Alhamdulillah. Bu, iya. Adakah closing statement yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Iya, yang ingin saya sampaikan bahwa samalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa musibah pandemi COVID ini adalah musibah yang tidak pernah kita duga. Kita sekali lagi berhadapan dengan musuh yang tidak berwujud. Oleh karena itu, untuk bagaimana kita bisa memenangkan perang melawan musuh yang tidak berwujud ini adalah kembali kepada kesadaran semua masyarakat yang tentu ingin lepas dari masa-masa kritis ini. Disiplin dan patuh itulah yang utama. Seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan WHO, jangan lupa kalau keluarlah karena sesuatu hal yang penting, tetapi jangan lupa pakai masker. Dan setelah itu jaga physical distancing, dan juga sekali lagi jangan lupa cuci tangan, sering-sering pakai hand sanitizer. Dan ada hal yang terpenting yang saya ingin sampaikan, bahwa di dalam masa ini ada 4I yang penting kita juga ikuti, yaitu 1, peningkatan bagaimana imun, jaga imun, jaga iman, jaga tetap ilmu, dan yang terakhir jangan lupa ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Dewarni. Mudah-mudahan kita semua insya Allah ya bisa kita rindu ini Dewarni, mau bertemu betul berpelukan cipika-cipiku sama Dewarni. Aduh, itu yang kita rindukan. Iya Bu, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Iya, terima badai kasih pandemi COVID. Amin, Iya, amin. Iya, amin. Bu, terima kasih banyak Bu sudah bersama kami di Sindo Makassar dalam bincang sore. Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami segenap redaksi Sindo Makassar mengucapkan terima kasih banyak atas sharing-sharingnya hari ini di dalam acara bincang sore. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan bertemu lagi, tidak lagi secara virtual, tapi secara langsung bisa cipika-cipiki. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Dewarni sudah pakai kudung kuning. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Hati-hati di jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi bincang sore kita bersama Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Banyak hal yang beliau sampaikan bahwa komitmen DPRD Sulsel dalam masa pandemi COVID ini sendiri tetap akan menjalankan fungsi-fungsi pengawasannya, fungsi budgetingnya, dan fungsi legislasinya. Hal yang terpenting yang disampaikan Ibu Andi Ina Kartikasari adalah tetap menjaga imun, menjaga iman, menjaga ilmu, dan senantiasa selalu berikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk mencegah agar epicentrum penyebaran COVID ini tidak semakin meluas adalah kesadaran dari diri kita sendiri untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Atas kesimpulan yang saya tarik sore hari ini, saya mewakili tim redaksi Sindo News Makassar mengucapkan terima kasih atas partisipasi para netizen untuk sore hari ini. Kita akan bertemu lagi besok dalam acara dalam acara yang sama dengan tema berbeda. Besok akan hadir narasumber kita dari manajemen Telkomsel area Pamasuka, khususnya area Sulawesi. Nanti kita